Bab 662. Kunjungi keluarga Sen. Melihat pemandangan di depannya ini, wajah Pak Udin tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka semua orang ini akan memilih untuk pergi. Apakah bermain tarik ulur? Tapi segera dia mengetahui bahwa orang-orang ini tidak berusaha tarik ulur, tetapi memang memilih untuk pergi. Melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan merasa sedikit bingung. Sanderye tidak menghentikannya dan membiarkan orang-orang ini pergi. Baginya, dia benar-benar tidak kekurangan talenta. Stella Qin telah melatih banyak talenta. Mengelola pasar Tao seharusnya tidak sulit. Pak Udin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye." Sanderye tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, Pak Udin, bantu aku mengawasi mereka. Kalau mereka berani mengambil sesuatu dari pasar Tao, langsung bunuh mereka." Pak Udin mengangguk, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia melirik orang-orang yang pergi dari kejauhan, lalu berbalik dan pergi. Di sisi lain, Pak Udin mendekati semua orang. Pak Udin memandang pria paruh baya pemimpin berjubah hitam dan berkata dengan suara yang dalam, "Russo, apa maksudmu?" Pria paruh baya bernama Russo berkata pelan, "Pak Udin, apakah menurutmu dia bisa menangani tanah kuno dan klan Zen?" Pak Udin terdiam. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan oleh Sanderye sangat menakutkan, bagaimanapun juga, itu adalah tanah kuno dan klan Zen. Kekuatan adidaya yang sesungguhnya. Sejujurnya, dia tidak memiliki keyakinan mutlak. Tapi, dia tahu bahwa Tuan Muda Ye tidak takut pada tanah kuno dan klan Zen. Russo mencibir, seorang anak muda ternyata ingin mengendalikan pasar Tao. Kalau dia bersikap sopan dan lebih menghormati kami serta menjanjikan imbalan yang besar, kami mungkin akan mempertimbangkan apakah akan tetap tinggal, tetapi dia bersikap dingin dan merendahkan, seolah kami memohon untuk tinggal di sini, itu sungguh konyol. Pak Udin melirik semua orang dan melihat bahwa semua orang diliputi amarah. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Orang-orang bodoh ini masih belum melihat situasinya dengan jelas. Tapi dia juga bisa mengerti karena orang-orang ini biasanya sombong, dan sekarang mereka tentu saja tidak ingin melihat orang lain bersikap sombong. Tuan Muda Ye itu mungkin tidak bisa mengalahkan tanah kuno dan klan Zen, tapi akan mudah untuk menghancurkan orang-orang di depannya. Pak Udin tidak berkata apa-apa lagi, hanya berbalik dan pergi. Russo tiba-tiba berkata, "Pak Udin, apakah kamu benar-benar ingin mengikutinya sampai akhir?" Pak Udin menoleh untuk melihat ke arah Russo yang menatapnya. "Sejauh yang aku tahu, akan ada beberapa pergerakan di tanah kuno dan klan Zen. Pada saat itu, Tuan Muda Ye akan mati. Kamu masih punya waktu untuk berbalik. Sekarang, kalau tidak, terlambat untuk menyesalinya saat itu." Pak Udin menggelengkan kepalanya, tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Russo mencibir, "Cari mati." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama semua orang. Menurut pendapat mereka, tanah kuno dan klan Zen pasti tidak akan menyerah. Tuan Muda Ye pasti tidak akan mampu melawan kedua kekuatan kuat ini. Selama Sanderye terbunuh, pasar Tao akan tetap berada di tangan mereka. Mereka hanya perlu menunggu dan melihat apa yang terjadi dan memetik manfaatnya. Sanderye kembali ke alam semestawan, dan dia membawa Arya dan Putih ke langit berbintang tempat lelaki tua yang menyeret peti mati itu berada. Orang tua yang menyeret peti mati itu masih di sini. Bagaimanapun, energi pedang dari wanita bergaun polos yang menahannya di tempatnya. Melihat Sanderye dan yang lainnya, ekspresi lelaki tua yang menyeret peti mati itu tiba-tiba berubah. Dia memandang Arya dan Putih dengan sedikit ngeri. "Kalian." Tentu saja, dia tidak akan lupa bahwa kedua orang inilah yang merampas peti mati yang dia jaga. Arya menjilat manisan haunya dan berkata dengan lembut, "Ada apa dengan kami?" Orang tua yang menyeret peti mati. Sanderye tiba-tiba berkata, "Orang tua, aku ingin menanyakan sesuatu padamu."
Mendengar ini, lelaki tua yang menyeret peti mati itu menoleh ke arah Sander Ye. Saat dia melihat Sander Ye, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. "Kamu?" Sander Ye langsung memanggil wanita berbaju putih itu. Saat melihat wanita berbaju putih itu, ekspresi lelaki tua yang menyeret peti mati itu berubah drastis. "Sander Ye, siapa dia?" Orang tua yang menyeret peti mati itu tampak pucat, menundukkan kepala, dan tidak berani berbicara. Mata Sander Ye berangsur-angsur menjadi dingin. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir." Tentu saja, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap lelaki tua di depannya. Pria itu ingin menghajarnya tanpa alasan apapun. Pada saat itu, dia tidak bisa mengalahkannya, jadi dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tapi kali ini dia datang bukan hanya untuk menanyakan asal-usul wanita tersebut, tapi juga ingin membalas dendam. Tapi dia tidak menyangka orang ini akan dipaku di sini. Melihat niat membunuh di mata Sander Ye, lelaki tua yang menyeret peti mati itu terkejut. Dia menatap wanita berpakaian putih itu dengan ragu-ragu, lalu berkata, "Dia berasal dari keluarga Sen." Sander Ye mengerutkan kening. "Keluarga Sen?" Orang tua yang menyeret peti mati itu mengangguk. "Ya." Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Berasal dari keluarga yang sama dengan Wan." Orang tua yang menyeret peti mati itu mengangguk sedikit. "Ya." Sander Ye berbalik dan melirik wanita berpakaian putih. "Apakah dia anggota keluarga dari Wan?" Orang tua yang menyeret peti mati itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." Sander Ye mengerutkan kening. Lelaki tua yang menyeret peti mati itu berkata dengan cepat, "Aku hanya tahu bahwa dia berasal dari keluarga Sen, tapi aku tidak tahu apakah dia adalah anggota keluarga Shinto Wan." Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata, "Apakah Wan yang memintamu untuk menjaganya?" Orang tua yang menyeret peti mati itu mengangguk. "Ya." Sander Ye bertanya, "Kenapa?" Orang tua yang menyeret peti mati itu menggelengkan kepalanya. "Dia hanya suruh aku terus menjaganya. Adapun alasannya, Wan tidak memberitahuku, tapi Wan memberitahuku bahwa selama dia bangun, aku bisa pergi." Sander Ye menoleh dan melirik wanita berpakaian putih yang bingung di sampingnya, lalu menghela nafas dengan suara rendah. Sepertinya kalau dia ingin sepenuhnya memahami asal-usul wanita ini, dia hanya bisa pergi ke keluarga Sen yang legendaris. Tapi dia juga tahu bahwa Wan tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Sen, jadi kalau dia membawa wanita ini bersamanya seperti ini, dia takut sesuatu akan terjadi. Tapi dia tidak bisa menjaga wanita ini di sisinya selamanya. Orang tua yang menyeret peti mati itu berhenti berbicara. Sander Ye memandang lelaki tua yang menyeret peti mati itu dan berkata, "Katakan." Orang tua yang menyeret peti mati itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Dia pasti dari keluarga Sen, tetapi Wan pernah berkata bahwa terserah padanya untuk memutuskan apakah akan kembali ke keluarga Sen atau tidak." Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah wanita berpakaian putih. Setelah terdiam lama, wanita berpakaian putih itu berkata, "Kembali." Setelah berbicara, dia melihat ke arah Sander Ye. Sander Ye berpikir sejenak, kemudian memutuskan untuk membantu orang sampai akhir. "Aku akan membawamu ke keluarga Sen, tapi sejauh yang aku tahu, hubungan antara Wan dan keluarga Sen tidak baik, jadi hubungan antara kamu dan keluarga Sen takutnya tidak terlalu baik, mungkin ada banyak perubahan kali ini." Wanita berbaju putih itu mengangguk, "Aku tahu, tapi aku tetap ingin kembali dan melihat-lihat, karena hanya dengan kembali ke sana maka aku mungkin bisa mengetahui siapa diriku sebenarnya." Sander Ye mengangguk, "Kalau begitu pergi ke keluarga Sen." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah lelaki tua yang menyeret peti mati di depannya. "Tahukah kamu bagaimana menuju ke keluarga Sen?" Orang tua yang menyeret peti mati itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, aku belum pernah ke keluarga Sen." Sander Ye mengangguk, lalu berbalik dan pergi bersama semua orang. Dia hanya bisa mencari Pak Udin.
Pada saat ini, lelaki tua yang menyeret peti mati itu tiba-tiba berkata, "Tunggu." Sander Ye berbalik dan melihat lelaki tua yang menyeret peti mati itu. Pria tua yang menyeret peti mati itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bisakah kamu melepaskan aku?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Tidak." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Arya, putih dan wanita berpakaian putih. Ekspresi lelaki tua yang menyeret peti mati itu membeku. Setelah Sander Ye dan yang lainnya pergi, lelaki tua yang menyeret peti mati itu tiba-tiba berubah muram. Saat dia berbicara, dia perlahan menutup matanya dan berkata dengan suara yang galak, "Energi pedang sialan itu, wanita sialan itu." Sebelum dia selesai berbicara, energi pedang di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Bang! Orang tua yang menyeret peti mati itu langsung musnah. Orang tua yang menyeret peti mati. Di sisi lain, Sander Ye, wanita berbaju putih dan Arya berjalan perlahan di langit berbintang. Sander Ye menoleh untuk melihat wanita berbaju putih di sebelahnya. Ketika dia melihat wanita berbaju putih itu tampak sedih dan diam, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, kamu seharusnya akan tahu siapa kamu saat kamu sampai ke keluarga Sen." Wanita berpakaian putih itu menatapnya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Nggak apa-apa." Wanita berbaju putih itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah akan ada masalah kalau kita pergi ke keluarga Sen?" Sander Ye mengangguk, "Mungkin." Wanita berpakaian putih itu memandang ke arah Sander Ye yang tersenyum dan berkata, "Kami hanya akan bertanya tentang pengalaman hidupmu dan tidak menimbulkan masalah, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Kalau mereka benar-benar ingin menghajar kita maka kita akan lari." Senyuman muncul di wajah wanita berpakaian putih, dia berkata dengan tulus, "Terima kasih." Segera, Sander Ye menemukan Pak Udin. "Apakah kamu akan pergi ke keluarga Sen?" Pak Udin sedikit terkejut saat mendengar tujuan Sander Ye. Sander Ye mengangguk. Pak Udin berkata dengan suara yang dalam, "Sangat sulit untuk pergi ke keluarga Sen." Sander Ye sedikit terkejut, "Kenapa?" Pak Udin berkata dengan suara yang dalam, "Keluarga Sen tidak terbuka terhadap dunia luar. Oleh karena itu, kalau orang luar tidak diundang, tidak mungkin memasuki wilayah mereka. Dan kalau masuk ke wilayah mereka tanpa izin, kesalahpahaman dapat terjadi." Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Kirimkan surat kunjungan." Pak Udin mengangguk, "Metode ini boleh." Sander Ye sedikit mengangguk, "Lakukanlah untukku." Pak Udin berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sander Ye memandang Arya di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, "Setelah semuanya terselesaikan, kita akan pergi ke situs arkeologi." Harus dikatakan bahwa dia menantikan arkeologi sekarang. Dia akan menciptakan kekuatan yang besar, dan membangun kekuatan yang besar pasti membutuhkan biaya. Meskipun dia sangat kaya sekarang, semakin banyak uang, semakin baik. Apalagi setelah mengalami peningkatan dalam kultivasi, dia semakin merasa bahwa uang sangatlah penting. Alasan kenapa dia bisa maju ke ranah kaisar kali ini adalah karena dia memiliki sumber daya yang cukup dan sumber leluhur yang cukup, kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk mencapai ranah kaisar. Bukan hanya dia, budidaya Mayao juga membutuhkan banyak sumber daya, apalagi sekarang dia sedang menerobos ranah Tao manusia dan perlu mengkonsumsi sumber leluhur dalam jumlah besar setiap hari. Memang menghidupi istri sangat mahal. Pada saat ini, Pak Udin yang pergi sudah kembali. Pak Udin tampak agak jelek. Sander Ye sedikit terkejut, "Apa?" Wajah Pak Udin muram. Keluarga Sen bilang Tuan Muda Ye tidak memenuhi syarat untuk mengunjungi mereka. Bersambung.